Shalom untuk kita sekalian, perkenalkan nama saya Elma, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Nirim 10 2020 7599 Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Dalam video kali ini saya akan berkhotbah untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika. Pembacaan pada saat ini saya telah pilih dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 dan Efesus 5 ayat 2. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Dari Efesus 5 ayat yang kedua, firman Tuhan, "Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Ya, tema dari pembacaan kita pada saat ini yaitu memuliakan Allah dengan kasih seperti Yesus. Memulai khotbah pada hari ini saya ingin bertanya, dapatkah kita mengasihi sesama jika kita tidak pernah merasakan dan menerima kasih Allah? Ya, tentu untuk berbuat baik mungkin kita bisa melakukannya, orang lain pun juga bisa. Tetapi kebaikan yang tidak didasarkan pada kasih Allah hanyalah kebaikan semu. Kesanggupan kita dalam kehidupan sehari-hari seringkali hanya mengharapkan suatu imbalan dalam melakukan sesuatu. Orang tua serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema pada saat ini sangat jelas bahwa memuliakan Allah dengan kasih sama seperti Yesus. Firman Tuhan mendidik, mengajar, menasihati, dan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kasih. Dalam bacaan kita dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi kita teladan dan menunjukkan seharusnya kasih yang benar itu dipraktekkan. Jelas dalam ayatnya yang ke-31 dan 34, kebanyakan kasih kita gampang goyah, gampang luntur apabila kita dikecewakan oleh orang lain. Apalagi ketika kita telah disakiti atau dikhianati. Ya, dalam hal ini Tuhan memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walaupun Ia menyadari betul pada saat itu bahwa tiba saatnya Ia akan dikhianati oleh Yudas, disangkali oleh Petrus, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yesus justru memberi perintah baru untuk saling mengasihi. Itulah kasih Tuhan Yesus yang selalu segar, ya, memiliki kekuatan dan daya tahan, sehingga walau Ia dikhianati, disangkali, bahkan ditinggalkan sendirian, tetapi kasih Kristus tak pernah berubah. Ya, bagi Yesus, kasih memang tidak cukup hanya diajarkan atau melalui teori, dijadikan simbol atau slogan atau wacana semata, tetapi harus melekat pada gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Untuk itu Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan. Ya, Ia berkata, "Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi." Dalam ayatnya yang ke-34 jelas dikatakan, melalui ungkapan ini kita dapat memahami bahwa ketika Ia memberi perintah untuk mengasihi, Ia telah mempraktikkannya dahulu sebelum kita mempraktikkannya. Kemudian Yesus tidak hanya pandai berteori tentang kasih, tetapi hidupnya adalah teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya.
dan salib di Bukit Golgota adalah bukti kasih-Nya yang tiada tara. Ya, itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Orang tua serta saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, percayakah kita bahwa kasih yang sesungguhnya hanyalah kasih dari Yesus? Ya, kasih Tuhan Yesus itu agung dan mulia, tetapi sangat sederhana untuk kita praktekkan. Ya, mengasihi berarti mempraktekkan dan melakukan. Ini adalah kasih yang dilakukan, kasih yang mendahulukan kepentingan orang lain terlebih dahulu, kasih melayani, kasih yang membangun kehidupan bersama dengan orang lain, kasih yang menolong. Ya, orang tua serta saudara sekalian, lakukanlah semua hal dengan penuh kasih. Jadilah pribadi yang tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam bacaan kita dari Efesus 5 ayat 2, mengajarkan kita bahwa hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban persembahan yang harum bagi Allah. Ya, jangan sampai kita katakan bahwa hal ini boleh dipraktekkan, namun dalam hati kita masih memiliki dendam. Kebanyakan kasih kita itu gampang luntur, gampang goyah apabila kita telah dikecewakan oleh orang lain. Orang tua serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada saat ini mengajarkan bahwa Tuhan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah, merupakan tanda bahwa Yesus mengasihi kita. Orang yang setia kepada Tuhan Yesus tentu akan melakukan perintah yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kasih-Nya itu tidak goyah meskipun dalam menghadapi berbagai cobaan. Oleh sebab itu, marilah kita saudara-saudara sekalian hiduplah dalam kasih dan menghidupi kehidupan kita dengan kasih serta berbuahlah di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih dan hanya kepada Allah saja kita hidup, mencapai tujuan dan memperoleh kepenuhannya. Milikilah kasih Yesus sehingga dunia melihat Kristus di dalam kita dan kita pun menjadi berkat bagi sesama. Ya, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.